Amerika Serikat mulai kehabisan cara untuk menekan Iran dalam perangnya di Timur Tengah. Hal itu diketahui usai seorang perwira senior Amerika Serikat menulis email atau surat elektronik kepada berbagai analis militer untuk mendapatkan bantuan akan ide-ide baru. Pesan ini dikonfirmasi oleh sumber kedua yang mengatakan permintaan tersebut dikirim minggu lalu seiring dengan kebuntuan Washington untuk menangani Teheran. Menurut sumber kedua, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengakui bahwa mereka perlu mengevaluasi kembali strategi dalam melawan Iran. Para pejabat militer mengatakan permintaan pendapat semacam ini tidak bisa dilakukan melalui surel. Permintaan ini menjadi salah satu indikasi terbatasnya pilihan yang tersedia bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang mungkin juga merupakan pilihan yang tidak menyenangkan. CENTCOM sudah bersuara mengenai pesan surel ini. Juru bicara CENTCOM, Kapten Timothy Hawkins, mengatakan pihaknya memiliki sejarah panjang dalam berpikir dan bekerja dengan cara-cara inovatif. Email militer Amerika Serikat ini dikirim sebelum Trump mengancam akan melancarkan serangan baru ke Iran, yang akhirnya dibatalkan usai para pejabat Timur Tengah, khususnya putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman atau MBS, turun tangan menghubungi Trump untuk memintanya meredakan ketegangan. Menurut dua sumber yang mengetahui rencana militer Amerika Serikat, Washington sudah bersiap menyerang Gunung Pixhake dan sejumlah situs Iran yang diyakini berisi material atau peralatan nuklir. Namun menurut keduanya, serangan itu tidak akan cukup berhasil bahkan dengan senjata konvensional Amerika Serikat yang paling ampuh sekalipun, sebab fasilitas-fasilitas tersebut terkubur jauh di bawah tanah. Untuk benar-benar menghancurkannya, Amerika Serikat kemungkinan perlu menggunakan pasukan darat. Resiko luar biasa ini enggan diambil Trump di tengah desakan publik mengenai transparansi pemerintahannya terkait korban jiwa di kalangan militer. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan saat ini tidak ada negosiasi perdamaian dengan Amerika Serikat. Iran hanya menyebut pembicaraan yang sedang berlangsung adalah dengan Oman soal pengelolaan Selat Hormuz.
Baghe menggambarkan pembicaraan dengan Oman sangat konstruktif dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan soal rute baru di Selat Hormuz. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran berbeda dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut negosiasi baru akan dimulai hari ini, Senin, 3 Agustus 2026. Trump menyampaikan komentar itu kepada awak media di pesawat kepresidenan Air Force One Minggu. Dia hendak menuju pangkalan gabungan Andrews di Maryland. Kabar ini muncul terlepas peperangan yang kembali memanas antara Amerika Serikat dan Iran selama beberapa pekan terakhir, meski keduanya sudah menyepakati gencatan senjata. Lebih lanjut, Trump mengatakan Amerika Serikat membatalkan serangan besar-besaran ke Iran. Usai berbicara dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Iran. Negara-negara itu, kata dia, juga tak menginginkan serangan masif. Iran membantah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengeklaim Teheran meminta Washington membatalkan serangan militer besar-besaran. Pejabat militer Iran menyebut pernyataan Trump hanyalah kebohongan dan upaya menekan negara-negara Teluk melalui ancaman. Mereka menegaskan militer Iran saat ini tetap berada dalam kondisi siaga penuh dan siap menghadapi segala kemungkinan. He thought this was the most incredible person, and when he lost
Menurut para pejabat, jika konfrontasi tak dapat dihindari, hasilnya akan ditentukan langsung di medan perang. Iran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very, very poorly. They're having a hard time. Iran juga membantah telah menyepakati permintaan Amerika Serikat untuk membuka kembali Selat Hormuz sepenuhnya. Very, very poorly. And it's been very much amazing. The administration has done more in 18 months than most administrations have done in 8 years if you had a two-term. Their missiles have been largely, they have some left, but they have far fewer than they had 4 or 5 months ago. Their manufacturing capacity is almost gone. The drone capacity is almost gone. There are very few, but they have some. If they have one, that's too many as far as I'm concerned. On your orders, we started in March 2025. In December of 2025, the largest bank in Iran collapsed. The central bank had to Sumber print yang money. dekat dengan tim negosiasi Iran Now they got menegaskan 180% belum ada inflation. kesepakatan They aren't able apapun to pay their terkait troops. pembukaan And on jalur your pelayaran orders, we are strategis searching for their tersebut. assets all around the world, and that money will go to the Iranian people, Americans who have been harmed by the Iranians, whether the USS Cole, Pejabat militer menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup selama Amerika Serikat masih melakukan tindakan yang dianggap permusuhan. So it's been a privilege to be part of that. What is the status of talks? Who in from the administration Well, is they always talking want to to talk, you? but they break their word so often. Steve is talking, Jared, we have very good Mereka people. menambahkan JD's kapal hanya involved, dapat very strongly melintas involved. melalui jalur yang telah We have mendapat great people izin talking. dari Marcos Korps Garda involved. Revolusi Really Islam good. atau Very good IRGC. people. We have the best people, but they'll make a deal. As an example, we'll talk about nuclear, and we'll be in there talking about nuclear for 7 hours. I say, what do you need 7? We can take 10 minutes. You have 5 minutes. Sebelumnya, Trump mengaku membatalkan rencana serangan besar terhadap Iran karena mengklaim proses menuju kesepakatan damai sedang berlangsung. We never discussed nuclear. And I say, why do they say that? All they do is make me angry. You know, they just make me angry. Any other questions? Do you believe that you can reach a deal with Iran, given that Trump you juga talked about how menyebut kesepakatan itu akan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz dan berakhirnya ancaman nuklir Iran. Namun seluruh klaim tersebut dibantah oleh Teheran. We'll be hitting them. We'll be hitting them very hard. And, at some point they're going to say, we just can't take it anymore. Mr. President, on the 5 minutes. Shit's off. 7 hours, and then they'll go out, and I'll say. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ultimatum kepada Iran dengan menyebut Teheran masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk mencapai kesepakatan sebelum menghadapi konsekuensi yang lebih berat. Dalam pernyataannya di Gedung Putih pada Senin 3 Agustus 2026 malam waktu setempat, Trump menegaskan bahwa komunikasi dengan Iran masih berlangsung, meski klaim tersebut dibantah oleh pemerintah Teheran. Trump mengungkapkan pemerintahnya tetap membuka ruang Amerika Serikat.
meski telah menghadapi serangkaian tekanan militer sejak Februari lalu. Sebelumnya, Trump sempat mengancam akan melancarkan serangan besar terhadap Iran. Dirinya juga pernah menyatakan kemungkinan menyerang infrastruktur energi negara tersebut. Sebelum kemudian menarik kembali ancaman itu dan menyebut kerangka kesepakatan sebenarnya telah tersedia. Trump bahkan mengklaim Iran telah berupaya kembali ke meja perundingan, namun pernyataan itu langsung dibantah pemerintah Iran. Kementerian Luar Negeri Iran pada Senin 3 Agustus 2026 menegaskan tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat. Diketahui Selat Hormuz menjadi salah satu isu krusial dalam konflik tersebut. Setelah gencatan senjata sebelumnya berakhir, Iran kembali menerapkan blokade di jalur strategis itu dengan menghalangi kapal-kapal yang melintas serta menargetkan sejumlah kapal komersial. Menanggapi bantahan Teheran, Trump menuding Iran bersikap tidak konsisten karena menyangkal adanya komunikasi dengan Washington. מחר אמרי לוושינגטון להיפגש בהזמנתו עם הנשיא טראמפ ואחר כך להשתתף בטקס ההשכבה לידיד גדול של ישראל, הסנאטור לינזי גרהם, שאני חייב להגיד היה אחד מהידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה. וראוי שנחלוק לו את הכבוד. Pemerintah Israel menyampaikan kekhawatiran serius kepada Amerika Serikat terkait usulan pelucutan senjata Hamas sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik di jalur Gaza, Palestina. Juru bicara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Doron Spillman, menegaskan Israel tidak akan menarik pasukannya dari Gaza sebelum Hamas benar-benar menyerahkan seluruh persenjataannya. Spillman menegaskan pelucutan senjata harus dilakukan secara nyata dengan menyerahkan seluruh senjata yang dimiliki Hamas. Menurutnya, tidak ada definisi lain mengenai proses tersebut. Sementara itu, pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad, mengonfirmasi bahwa kelompoknya telah mencapai kesepakatan dengan Board Office terkait rencana pelucutan senjata. Board Office merupakan lembaga bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bertugas mendorong penyelesaian konflik di jalur Gaza.
Meski demikian, Hamad menegaskan pelaksanaan kesepakatan tersebut bergantung pada dua syarat utama. Pertama, penempatan pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Kedua, Israel harus mematuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata yang disepakati pada Oktober lalu. Menurut Hamad, salah satu syarat yang tidak dapat ditawar adalah penarikan penuh pasukan Israel dari jalur Gaza sebelum Hamas mulai melaksanakan proses pelucutan senjata. Dirinya menambahkan Israel juga harus menghentikan seluruh operasi militernya di Gaza, mengakhiri serangan yang masih berlangsung, serta menarik pasukan hingga ke Yellow Line sebagaimana diatur dalam kesepakatan gencatan senjata sebelumnya.